Etika dan adab dalam kehidupan bermasyarakat. Etika dan adab adalah dua konsep penting yang menjadi landasan dalam interaksi sosial dan kehidupan bermasyarakat. Etika berkaitan dengan prinsip-prinsip moral yang mengarahkan perilaku seseorang agar sesuai dengan nilai-nilai kebaikan yang diakui secara umum oleh masyarakat. Adab di sisi lain adalah bentuk penerapan etika dalam tindakan sehari-hari yang mencerminkan sopan santun, penghormatan terhadap orang lain, dan tanggung jawab sosial. A. Etika dalam kehidupan bermasyarakat. Etika mengajarkan prinsip-prinsip dasar seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama. Etika menjadi pedoman bagi individu untuk bertindak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, sehingga menciptakan harmoni dan kerukunan sosial. B. Adab dalam kehidupan sehari-hari. Adab mencakup perilaku sehari-hari yang menunjukkan rasa hormat, baik kepada diri sendiri maupun orang lain. Adab juga mencerminkan pengakuan atas hak dan martabat orang lain, serta kesediaan untuk berinteraksi dengan cara yang sopan dan bermartabat. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. A. Etika dalam berkomunikasi. Ketika berbicara dengan orang lain, seseorang yang beretika akan menggunakan bahasa yang sopan, tidak menyinggung perasaan, dan menghargai pendapat lawan bicaranya. Contohnya, saat berdiskusi di rapat kerja, seseorang menghindari penggunaan kata-kata kasar atau merendahkan, meskipun tidak setuju dengan pendapat orang lain. Adab dalam bertetangga. Adab bertetangga mencakup tindakan seperti saling menegur sapa, menjaga ketertiban lingkungan, dan membantu tetangga yang membutuhkan. Misalnya, jika seorang tetangga sedang sakit, orang yang beradab akan menyempatkan diri untuk menjenguk atau menawarkan bantuan, menunjukkan kepedulian dan rasa kemanusiaan. C. Etika dalam menggunakan fasilitas umum. Orang yang memiliki etika akan menggunakan fasilitas umum dengan penuh tanggung jawab, misalnya dengan tidak merusak atau mengotori fasilitas tersebut. Contoh konkret adalah menjaga kebersihan di tempat umum seperti taman atau stasiun dengan tidak membuang sampah sembarangan. Referensi buku Etika, Gramedia Pustaka Utama. Buku ini membahas prinsip-prinsip dasar etika, termasuk aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. B. Ahmad Tafsir, Ilmu Akhlak Remaja Rosda Karya, 2005. Buku ini memberikan pemahaman tentang pentingnya akhlak atau adab dalam kehidupan bermasyarakat. C. Franz Magnus Suseno, Etika Jawa, sebuah analisa falsafi tentang kebijaksanaan hidup Jawa, Gramedia Pustaka Utama. Buku ini mengeksplorasi etika dan adab dalam konteks budaya Jawa yang relevan untuk dipahami dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Etika dan adab adalah fondasi penting dalam membangun hubungan sosial yang harmonis dan bermartabat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip etika dan adab, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang saling menghormati, adil, dan damai. 5. Peran pendidikan dalam membentuk kemanusiaan yang beradab. Pendidikan memiliki peran sangat penting dalam membentuk kemanusiaan yang beradab. Kemanusiaan yang beradab merujuk pada individu yang tidak hanya memiliki pengetahuan, tetapi juga sikap, nilai, dan moralitas yang tinggi. Pendidikan tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan kecerdasan, tetapi juga untuk mengembangkan karakter yang baik dan sikap yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan. A. Pendidikan sebagai sarana pembentukan karakter pendidikan memainkan peran utama dalam membentuk karakter individu. Melalui proses pendidikan, nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, toleransi, dan empati diajarkan dan ditanamkan sejak dini. Pendidikan membantu individu memahami pentingnya menghormati hak-hak orang lain, bertindak adil, dan berperilaku sopan dalam kehidupan sehari-hari. B. Pendidikan sebagai wahana penanaman nilai-nilai kemanusiaan. Salah satu tujuan utama pendidikan adalah menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, seperti cinta damai, kesetaraan, dan solidaritas. Pendidikan mendorong individu untuk menjadi pribadi yang menghargai perbedaan, memahami pentingnya hidup berdampingan secara damai, dan bersedia membantu sesama tanpa memandang latar belakang. C. Pendidikan dalam membangun kesadaran sosial. Pendidikan juga berperan dalam membangun kesadaran sosial di kalangan masyarakat. Melalui pendidikan, individu belajar untuk memahami masalah sosial yang ada di sekitarnya dan mencari solusi yang beradab. Pendidikan mendorong masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan bersama. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. A. Pendidikan karakter di sekolah. Di sekolah, program pendidikan karakter dapat diintegrasikan dalam kurikulum melalui mata pelajaran seperti pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan.
Misalnya, siswa diajarkan pentingnya sikap jujur dan adil melalui cerita-cerita moral dan diskusi kelompok. Siswa kemudian didorong untuk mempraktikkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari, seperti dengan tidak menyontek saat ujian atau membantu teman yang kesulitan. B. Pendidikan multikultural. Pendidikan yang menghargai keragaman budaya adalah contoh konkret bagaimana pendidikan dapat membentuk kemanusiaan yang beradab. Di sekolah, siswa diajarkan untuk menghargai perbedaan etnis, agama, dan budaya melalui kegiatan-kegiatan seperti perayaan hari besar agama atau budaya dan diskusi tentang pentingnya toleransi. C. Kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, debat, dan kegiatan sosial dapat menjadi wadah untuk mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan. Misalnya, melalui kegiatan pramuka, siswa belajar tentang pentingnya kerjasama, disiplin, dan membantu sesama. Pengalaman ini membantu siswa untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Referensi buku, Ki Hajar Dewantara, Pendidikan, Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa. Buku ini menguraikan pandangan Ki Hajar Dewantara tentang pentingnya pendidikan dalam pembentukan karakter dan kemanusiaan yang beradab. 2. Paulo Freire, Pendidikan Kaum Tertindas, LP3IS, 1985. Freire menekankan pendidikan sebagai alat untuk pembebasan dan pembentukan kesadaran kritis yang penting dalam membentuk individu yang beradab dan berkeadilan sosial. Tik Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, Remaja Rosda Karya, 2005. Buku ini memberikan pandangan tentang pendidikan dari perspektif Islam, yang juga menekankan pentingnya adab dan nilai-nilai kemanusiaan dalam proses pendidikan. Pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter yang baik, menghargai nilai-nilai kemanusiaan, dan mampu hidup beradab dalam masyarakat. Melalui pendidikan, kita dapat menciptakan generasi yang lebih baik, yang siap berkontribusi positif dalam kehidupan bermasyarakat. 6. Solidaritas sosial dan empati dalam Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengandung nilai-nilai yang menjadi landasan dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu nilai penting dalam Pancasila adalah solidaritas sosial dan empati, yang tercermin dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta Kesatuan Indonesia. Solidaritas sosial adalah perasaan persaudaraan dan kebersamaan di antara anggota masyarakat, sementara empati adalah kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan orang lain. Kedua nilai ini sangat penting dalam membangun masyarakat yang harmonis dan saling mendukung. Solidaritas sosial dalam Pancasila mengajarkan pentingnya kepedulian terhadap sesama, saling membantu, dan bekerja sama untuk mencapai kebaikan bersama. Solidaritas ini mendorong masyarakat untuk tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga memikirkan kesejahteraan orang lain. Empati, sebagai bagian dari solidaritas, adalah kemampuan untuk menempatkan diri dalam posisi orang lain, memahami apa yang mereka rasakan, dan berusaha membantu sesuai dengan kemampuan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. A. Gotong royong di masyarakat. Salah satu contoh konkret dari solidaritas sosial dalam kehidupan sehari-hari adalah gotong royong. Dalam budaya Indonesia, gotong royong merupakan praktik di mana masyarakat bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan atau masalah bersama, seperti membangun jalan desa, membersihkan lingkungan, atau membantu tetangga yang sedang kesulitan. Melalui gotong royong, masyarakat menunjukkan solidaritas dan kebersamaan dalam mencapai tujuan bersama. B. Bantuan kepada korban bencana alam. Ketika terjadi bencana alam seperti gempa bumi, banjir, atau kebakaran, masyarakat Indonesia seringkali dengan cepat memberikan bantuan kepada korban. Bantuan ini bisa berupa makanan, pakaian, tempat tinggal sementara, atau bahkan tenaga untuk membantu proses evakuasi. Tindakan ini adalah contoh dari empati dan solidaritas sosial yang nyata, di mana masyarakat merasa terpanggil untuk membantu sesama yang sedang dalam kesulitan. C. Program bantuan sosial. Pemerintah dan organisasi masyarakat sering mengadakan program bantuan sosial, seperti pemberian beasiswa kepada anak-anak kurang mampu, pembagian sembako kepada keluarga miskin, atau layanan kesehatan gratis bagi yang membutuhkan. Program-program ini adalah bentuk konkret dari solidaritas sosial yang diorganisir secara terstruktur, menunjukkan komitmen masyarakat dan pemerintah untuk saling membantu dan meringankan beban sesama. Referensi buku 1. Noto Negoro, Pancasila secara ilmiah populer,
Bina Aksara. Buku ini menjelaskan secara detail tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, termasuk solidaritas sosial dan empati, serta bagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia. 2. Franz Magnus Suseno, Etika Politik, Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Gramedia Pustaka Utama. Buku ini membahas etika politik dalam konteks Pancasila dengan penekanan pada pentingnya solidaritas dan empati dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan masyarakat Indonesia. 3. Kailan, Pendidikan Pancasila Paradigma 2004. Buku ini digunakan sebagai referensi dalam pendidikan Pancasila di berbagai perguruan tinggi dan membahas bagaimana nilai-nilai Pancasila, termasuk solidaritas sosial dan empati, harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Solidaritas sosial dan empati adalah nilai-nilai yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Melalui penerapan nilai-nilai ini, Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga menjadi pedoman hidup yang mempersatukan dan memperkuat rasa kebersamaan di antara seluruh rakyat Indonesia. Tantangan dalam mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah salah satu prinsip utama Pancasila yang mencerminkan upaya menciptakan masyarakat yang menghormati hak asasi manusia, keadilan sosial, dan nilai-nilai kemanusiaan. Namun dalam mewujudkan prinsip ini, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi, baik dari sisi struktural, kultural, maupun individual. A. Ketimpangan sosial dan ekonomi. Salah satu tantangan terbesar dalam mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab adalah ketimpangan sosial dan ekonomi yang masih terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Ketimpangan ini menciptakan jurang yang lebar antara kelompok kaya dan miskin, yang seringkali berujung pada ketidakadilan dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Ketimpangan sosial ini membuat sebagian masyarakat merasa tidak diperlakukan secara adil, yang pada akhirnya merusak upaya untuk menciptakan masyarakat yang beradab. B. Diskriminasi dan intoleransi. Diskriminasi atas dasar suku, agama, ras, dan antar golongan masih menjadi tantangan signifikan dalam upaya mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Intoleransi ini dapat memicu konflik sosial dan kekerasan, yang tidak hanya merusak tatanan sosial, tetapi juga bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang diusung oleh Pancasila. Diskriminasi dalam bentuk apapun mencederai upaya untuk membangun masyarakat yang menghargai martabat setiap individu tanpa memandang latar belakang. C. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Korupsi adalah masalah serius yang menghambat terwujudnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Ketika keadilan diperdagangkan dan hukum tidak ditegakkan secara adil, maka sulit bagi masyarakat untuk merasakan adanya keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi mereka. D. Kurangnya pendidikan dan kesadaran hak asasi manusia. Kurangnya pendidikan tentang hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan di kalangan masyarakat juga menjadi tantangan besar. Ketika masyarakat tidak memahami pentingnya hak asasi manusia dan bagaimana hak tersebut harus dihormati, mereka cenderung mengabaikan atau bahkan melanggar hak orang lain. Pendidikan yang memadai tentang hak asasi manusia sangat penting untuk membentuk individu yang sadar akan kewajiban mereka terhadap sesama dan mampu menghormati hak orang lain. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. A. Ketimpangan akses pendidikan di daerah terpencil. Di beberapa daerah terpencil di Indonesia, akses terhadap pendidikan masih sangat terbatas. Hal ini menciptakan ketimpangan yang besar dalam kesempatan untuk mengembangkan diri dan berkontribusi kepada masyarakat, sehingga sulit untuk mewujudkan prinsip keadilan dan kemanusiaan yang adil. Diskriminasi dalam lingkungan kerja. Masih ada kasus di mana individu diskriminasi berdasarkan latar belakang suku atau agama dalam proses rekrutmen atau promosi di tempat kerja. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip kemanusiaan yang adil belum sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. C. Dampak korupsi terhadap pelayanan publik. Ketika dana publik disalahgunakan oleh pejabat korup, masyarakat tidak mendapatkan pelayanan yang layak, seperti dalam bidang kesehatan atau infrastruktur. Hal ini merusak prinsip keadilan dan kemanusiaan yang seharusnya dijunjung tinggi. Referensi buku: Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, 2008.
Buku ini memberikan pandangan tentang bagaimana politik dan kekuasaan berinteraksi dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan, serta tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan nilai-nilai tersebut di Indonesia. Duailan, Pendidikan Pancasila, Paradigma 2004. Buku ini menguraikan nilai-nilai Pancasila, termasuk kemanusiaan yang adil dan beradab, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya di masyarakat. Di Frans Magnus Suseno, Etika Politik, Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Gramedia Pustaka Utama, 99. Buku ini membahas etika dalam konteks politik dan sosial, serta bagaimana nilai-nilai moral dan kemanusiaan dapat diwujudkan dalam kehidupan bernegara. Tantangan dalam mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kompleks dan memerlukan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan individu. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, Indonesia dapat lebih mendekati cita-cita Pancasila sebagai dasar negara yang mempromosikan keadilan, kemanusiaan, dan kehidupan yang beradab bagi seluruh rakyatnya. Sebagai penutup dari kajian kita tentang sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, penting bagi kita semua untuk menyadari bahwa nilai-nilai kemanusiaan tidak hanya menjadi teori yang dipelajari di ruang kelas, tetapi juga harus diimplementasikan dalam setiap aspek kehidupan. Tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab, seperti ketimpangan sosial, diskriminasi, korupsi, dan kurangnya kesadaran akan hak asasi manusia, adalah kenyataan yang harus dihadapi dan diatasi secara bersama-sama. Namun, tantangan ini bukanlah penghalang bagi kita, melainkan peluang untuk berkontribusi dalam menciptakan perubahan. Sebagai mahasiswa program studi pendidikan bahasa Indonesia di Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, kalian memiliki peran penting dalam menciptakan generasi yang lebih beradab dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Bahasa adalah alat utama dalam menyampaikan gagasan, membangun pemahaman, dan menginspirasi perubahan sosial. Melalui bahasa, kalian dapat menjadi agen perubahan yang mampu mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan kepada masyarakat, terutama kepada generasi muda. Jangan pernah merasa kecil di hadapan tantangan. Sebagai calon pendidik, peran kalian sangat besar dalam membentuk karakter bangsa. Kalian akan menjadi sosok yang diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai Pancasila, terutama kemanusiaan yang adil dan beradab, kepada para siswa. Jadilah pendidik yang tidak hanya mengajar, tetapi juga menginspirasi, menumbuhkan kesadaran akan pentingnya keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Semoga kalian terus termotivasi untuk belajar, berkembang, dan menjadi pendidik yang tidak hanya berwawasan luas, tetapi juga berjiwa kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap langkah kecil yang kalian lakukan akan berdampak besar bagi masa depan bangsa ini. Mari bersama-sama kita wujudkan cita-cita Indonesia yang beradab dan berkeadilan. Sebagai penutup perkuliahan ini, mari kita menundukkan kepala, memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar ilmu yang telah kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kehidupan kita, dunia, dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirna dhunubina waj'alna minal muta'allimin alladhina yanfa'una bi'ilmihi. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahaman sahihan wa hikmatan sa'ibatan. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا يا أرحم الراحمين. أجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Artinya, Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan jadikanlah kami orang yang memanfaatkan ilmu mereka. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, karuniakanlah kami pemahaman yang benar dan kebijaksanaan yang tepat. Ya Allah, jadikanlah ilmu kami sebagai hujah yang membela kami, bukan hujah yang menjerumuskan kami. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah kami termasuk golongan orang-orang yang mendengarkan perkataan dan mengikuti yang terbaik darinya. Amin, ya Rabbal Alamin. Salam penutup. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kita keberkahan dalam menuntut ilmu dan menjadikan kita insan yang berguna bagi umat. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.